literasi, yaitu alhamdulillah sedang. Tahun 2002 kemarin masih kurang, yaitu berwarna merah. Rinciannya di situ yang pertama yaitu kemampuan literasi di atas, yaitu masih 0,00, belum ada yang di atas KKM. Terus yang kemampuan literasi di bawah yaitu 25%. Terus kemampuan literasi jauh dari KKM yaitu masih 8,33%. Tahun lalu sejumlah 13 siswa. Itu karena masih dalam kondisi kemampuan literasi sedang, sehingga kita perlu istilahnya menggiatkan kegiatan literasi di sekolah. Meskipun di sekolah kita sudah ada penggiat, diantaranya kita sebelum pembelajaran yaitu kita adakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Namun hasilnya tahun 2023 kemarin masih dalam masuk kategori sedang. Mudah-mudahan tahun ini itu naik menjadi kondisi yang mahir, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kemarin yaitu mengapa di SD kita itu perlu penguatan literasi. Yaitu yang pertama karena yang pertama kemarin di laporan pendidikan kita masih sedang. Terus yang kedua alasannya minat baca siswa untuk tahun ini kelihatannya menurun, sehingga perlu kita mengadakan yaitu penguatan literasi. Nanti kita akan belajar membuat buku yang mana kita bisa membuat buku yang menarik bagi siswa, sehingga siswa itu tidak bosan ke perpustakaan, sehingga dengan adanya buku yang sesuai dengan keadaan lingkungan sini, siswa itu akan ada motivasi untuk membaca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan buku non-teks bermutu untuk kegiatan membaca awal. Menurut Bapak Ibu, bagaimana buku yang bermutu dan menarik bagi anak? Bagaimana kita bisa mendapatkan buku non-teks yang tepat bagi anak? Apa yang perlu dilakukan pertama kali ketika mengembangkan sebuah buku non-teks untuk kegiatan membaca awal? Buku bermutu adalah buku yang disukai anak-anak, memiliki beragam tema dan cerita, serta jenjang sesuai kemampuan baca. Selanjutnya, membuat buku non-teks berbasis tokoh. Bagaimana membuat buku non-teks berbasis tokoh untuk kegiatan membaca awal? Kegiatan yang pertama, menemukan ide cerita, merancang tokoh, merancang alur cerita, membuat draft naskah, membuat peruah buku. Dari mana datangnya ide cerita? Ide cerita bisa datang dari mana saja, seperti dari benda-benda yang nampaknya sudah tidak digunakan, dari pengalaman sehari-hari, dan dari materi belajar. Mulai dengan tokoh ya Bapak Ibu. Semua cerita pasti punya tokoh. Tokoh baru bisa bercerita jika punya keinginan. Cerita akan seru apabila punya halangan, konflik, atau masalah. Mari kita cermati gambar berikut ini. Menurut Bapak Ibu, siapakah tokoh yang ada dalam gambar? Perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan. Ya, benar, anak perempuan. Penyandang. Apa keinginannya? Membuka kulkas. Membuka kulkas, iya benar. Mengambil barang. Mengambil barang yang ada di dalam kulkas. Serta apa halangan yang dia alami? Iya. Kita di sini bisa melihat dari gambar bahwa si tokoh memiliki halangan, yaitu tidak memiliki
kedua tangan untuk mengambil barang yang ada di dalam lemari kulkas. Baiklah, langkah yang harus kita lakukan yang pertama-tama adalah mengembangkan karakter dalam cerita. Di dalam kerangka nanti, Bapak Ibu harus menentukan siapa tokohnya, keinginannya apa, serta halangannya bagaimana. Bapak Ibu sudah disediakan kertas HVS, silakan mulai membuat rancangan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Poin-poin ada 8 poin ya Bapak Ibu alur ceritanya. Setiap poin terdiri dari 3 sampai 5 kalimat dalam setiap poin ceritanya. Silakan Bapak Ibu boleh mulai untuk mengerjakan secara berkelompok jalan cerita yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Membuat papan cerita atau storyboard. Membuat papan cerita itu penting dilakukan supaya penulis saat menyusun sebuah naskah buku cerita bergambar itu menjadi mudah. Manfaat papan cerita: 1. Membuat ilustrator merencanakan ilustrasi, membangun pola atau irama visual. Yang ketiga adalah menyampaikan cerita lebih baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita praktekkan langkah yang ada di PowerPoint ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu ambil kertas HVS. Sudah ya. Kita lipat menjadi 2 bagian. Sudah. Kita lipat lagi. Selanjutnya dilipat lagi. Bentuknya jadi seperti ini ya. Kita buka sama-sama kertas HVS yang sudah dilipat. Silahkan dihitung ada berapa bagian. 8. Beri nomor di setiap pojokan supaya memudahkan Bapak Ibu nanti membuat ilustrasi sederhana. Yang pertama maju adalah kelompok nomor 1. Silahkan maju ke depan. Sesuai hasil dari kami kelompok 1,
sesuai pada gambar tersebut. Siapa? Di situ ada tokoh utamanya Sukma. Halangannya terlalu banyak memberi air pada tanaman akhirnya mati. Keinginannya memelihara bibit stroberi hingga berbuah. Alur ceritanya pada bagian pertama, pada hari Minggu Sukma ikut pergi ke pasar bersama ibu. Nomor 2, Sukma membeli bibit tanaman stroberi dan ibu membeli bibit tanaman cabai. Ketiga, Sukma meminta izin kepada ibu untuk memberikan bibit buah stroberi yang ada pada pedagang. Yang keempat, Sukma mengucapkan terima kasih kepada ibu sudah diberikan bibit stroberi. Yang kelima, ini sampai di rumah bibit stroberi dimasukkan ke dalam pot bunga. Yang keenam, setiap hari Sukma menyirami bibit stroberi hingga berkali-kali agar cepat berbuah. Di sini ditulis ada 4 kali dalam sehari. Yang ketujuh, bukannya subur, bibit stroberi Sukma layu dan kering, daunnya rontok. Yang kedelapan, Sukma merasa sedih dan kecewa karena bibit kesayangannya mati. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok adalah kelompok 2. Bagi kelompok 2 dipersilahkan untuk maju ke depan presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu buku non-teks berbasis cerita. Siapa tokohnya adalah siswa baru bernama Ani. Keinginannya, Ani ingin sekali memperkenalkan diri di depan kelas. Hambatannya, dia malu, takut, dan tidak percaya diri. Yang pertama, siswa baru bernama Ani. Yang kedua, Bu guru yang bernama Bu Rita menemani Ani di depan kelas. Yang ketiga, Ani merasa tidak percaya diri dan malu. Akhirnya, nomor 4, Bu guru Rita membantu Ani untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Ani adalah anak yang berkacamata tebal, giginya besar seperti gigi kelinci. Ani juga memiliki kakak perempuan bernama Nisa. Ani juga memiliki adik laki-laki bernama Doni. Ani adalah anak yang memiliki hobi menggambar dan membaca. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Untuk presentasi yang terakhir, kita panggil kelompok 3 untuk maju ke depan presentasi hasil kerja kelompoknya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil presentasi cerita kami. Yang di sini siapa? Rino, kemudian keinginannya memberikan boneka adiknya, halangannya keluarganya kurang mampu sehingga kekurangan biaya untuk memberikan kado untuk adiknya. Dan yang pertama, sepulang bermain dengan temannya, Rani ingin memiliki boneka poni seperti milik temannya. Tapi ibu mengatakan bahwa ia belum memiliki uang
uang yang cukup untuk membelikannya. Gambar ketiga, Kak Rino yang mendengar dari balik kelambu merasa kasihan dan ingin memberikan dengan uang sakunya. Gambar keempat, Rani selalu membayangkan boneka poni setiap kali bermain dengan boneka usangnya. Selanjutnya, selama 3 minggu, Kak Rino memasukkan uang sakunya ke dalam celengan. Keenam, karena uang saku sudah dirasa cukup, pulang sekolah Kak Rino bergegas ke toko boneka. Gambar ketujuh, tiba di rumah, Kak Rino langsung menghampiri Rani. Rani terlihat terkejut saat Kak Rino membawa kado. Yang terakhir, Rani membuka kadonya dengan sangat senang. Ia memeluk Kak Rino, ibu melihat dengan bahagia. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pertemuan berarti Bapak Ibu telah bisa membuat buku non-teks yang mana buku itu akan berguna bagi siswa Bapak Ibu, sehingga dengan buku itu nanti siswa akan punya motivasi gemar membaca literasi dan akhirnya akan mudah dengan siswa ada peningkatan dalam membaca literasi. Mudah-mudahan di tahun depan SD kita nilai literasinya meningkat menjadi semuanya mahir semua. Di akhir pertemuan ada kekurangannya, saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.